Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga di rumah, dan semoga semakin bertambah barokah. Berjumpa kembali dengan Bapak ya. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi PAI bab yang ketiga. Untuk bagian yang pertama, yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kita ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi ini lebih jauh, marilah kita baca dulu doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Untuk materi sekarang ini kita simak dulu tujuan belajarannya. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kedua, menyebutkan pengertian orang tua, guru, dan anggota keluarga. Ketiga, menyebutkan cara hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Yang keempat, meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga atau saudara adalah cerminan dari keimanan seseorang. Dan yang kelima, menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga atau saudara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita pelajari tujuan belajar yang pertama, yaitu menyebutkan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Yang disebut dengan hormat adalah perilaku yang menandakan rasa hikmat dan ta'zim. Hikmat itu merupakan cerminan dari kekhusyuan ya. Jadi ketika kalian melaksanakan perintah orang tua atau kalian mendatangi panggilan orang tua, ketika kalian benar-benar hikmat, maka kalian akan merasakan atau akan menunjukkan sikap ikhlas. Kemudian ta'zim adalah sikap menghormati atas panggilan orang tua itu. Jadi ketika kalian menghadiri atau mendatangi panggilan orang tua yang memanggil kalian dengan rasa khusyuk, ikhlas, dan penuh dengan hormat, itulah hikmat dan ta'zim itu muncul pada saat itu ya. Kemudian macam-macam orang tua ya. Kalau dipetakan, maka orang tua itu dibagi menjadi 4, yaitu orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang merawat kita. Ketiga, orang tua yang memberi ilmu kepada kita. Dan yang keempat, orang tua yang memberi jodoh kita ya.
Selanjutnya, bagaimana cara menghormati kedua orang tua kita? Yang pertama, patuh dan taat terhadap nasihatnya. Pastinya kita sebagai anak ya, kalian sebagai anak-anak membutuhkan bimbingan dan arahan dari kedua orang tua ya. Dan kadang-kadang apa yang kalian lakukan tidak jarang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Kemudian orang tua menasihati kalian, maka ketika orang tua itu menasihati kalian, maka kalian harus menunjukkan sikap patuh dan taat terhadap nasihatnya, walaupun kadang-kadang nasihat dari orang tua tidak jarang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, begitu ya. Yang kedua, berkata dengan sopan dan halus. Berkata dengan sopan dan halus artinya perkataannya itu yang baik-baik ya, disampaikan dengan lembut, dengan halus, jangan sampai membentak. Ya, jangan sampai kalian menunjukkan sikap atau berkata dengan keras, apalagi membentak orang tua, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa kalian berkata dengan sopan dan halus. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perintah mereka dengan ikhlas. Karena orang tua sering membutuhkan bantuan kita ya. Dan sering juga meminta kita untuk membantu mereka. Maka ketika mereka memerintahkan kita, memerintahkan untuk mengambilkan sesuatu, memerintahkan untuk membelikan sesuatu, maka laksanakan dengan seikhlas mungkin. Selanjutnya, merawat mereka pada waktu sakit. Namanya orang tua ya, itu fisiknya sudah lemah sehingga tidak jarang mereka sakit. Maka ini kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan kepatuhan kalian kepada orang tua kalian, yaitu merawat mereka pada waktu sakit. Ya, ini adalah pintu surga yang paling mudah buat kamu. Jadi ketika kamu mampu menunjukkan kemauan untuk merawat orang tua waktu sakit, maka ini pintu surga yang paling mudah buat kalian. Selanjutnya, selalu mendoakan mereka setiap saat ya. Jadi waktu-waktu yang doanya dikabulkan oleh Allah itu cukup banyak, diantaranya setelah sholat 5 waktu ya. Kemudian setelah sholat tahajud ya, setelah sholat duha dan sebagainya ya. Maka jangan lupa doakan kedua orang tua kalian ya, dengan doa yang sudah sangat dikenal. Apa bunyinya anak-anak? Ya, kamu pasti sudah hafal ya. Yaitu apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Nikmat yang mana yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih hebat daripada nikmat diampuninya dosa-dosa kita semua. Kalau dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, maka itu harapan besar bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Selanjutnya, cara menghormati kedua orang tua kita adalah senantiasa mencium tangan dan mengucapkan salam ya. Ketika kamu akan pergi ke sekolah, kebetulan orang tua kalian masih di rumah, pastinya harus pamitan. Kemudian mengucapkan salam, bersalaman dengan keduanya dan dicium tangannya ya. Itu salah satu cara ya. Kemudian ketika kamu pulang dari sekolah,
di rumah juga ada kedua orang tua kamu, maka setelah mengucapkan salam masuk ke rumah, temui kedua orang tua kamu, cium tangannya sambil mengucapkan salam ya. Selanjutnya adalah tidak mendurhakai mereka ya. Jadi selama orang tua itu memerintahkan untuk kebaikan, memerintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk mengaji, untuk belajar dengan tekun, dengan rajin, maka kamu tidak boleh melawan atau mendurhakainya. Selanjutnya, selalu menghargai usaha mereka. Ya, kadang-kadang kamu punya keinginan tertentu, lalu orang tua memenuhinya, akan tapi tidak jarang pemenuhan keinginan kamu oleh orang tua kamu itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Namun, kamu tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghinanya, akan tapi harus menghargainya apapun yang sudah diusahakan oleh mereka, yaitu kedua orang tua kamu ya. Misalnya kamu minta baju A, ternyata orang tua kamu membelikannya baju B, maka kamu tetap harus menghargai usaha mereka, tidak boleh mencela atau menghinanya, apalagi sampai menyia-nyiakan apa yang sudah diusahakan oleh kedua orang tua kalian. Kemudian menjadikan orang tua sebagai raja dan ratu. Ya, pernah lihat raja dan ratu? Raja dan ratu adalah orang yang paling dihormati oleh rakyatnya. Nah, anggap saja orang tua kamu sebagai raja dan ratu, ya. Kamu sebagai rakyat darinya, maka hormatilah mereka sebaik mungkin, ya. Patuhi, ikuti, turuti apa yang menjadi keinginan mereka selama keinginan mereka adalah hal-hal yang baik. Seandainya pun, dan ini mungkin tidak akan terjadi ya, orang tua kamu memerintahkan yang tidak baik, andai saja seperti itu pun harus ditolaknya dengan sebaik mungkin, jangan sampai menyakiti hati mereka. Nah, kemudian apa dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita semua, kalian semua untuk hormat kepada kedua orang tua? Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan seterusnya ya. Nah, ini diantara doa yang sering kita ucapkan untuk mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.